Mas bro, mbak bro, kembali lagi di review film. Terima kasih ya untuk kalian yang tetap stay tune di sini. Kali ini Rasti akan ngebahas film action yang berjudul Plane yang rilis tahun 2023. Buat kalian yang mau request film, tulis aja di kolom komentar ya. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Seorang pilot komersial yang bernama Brody Torrance datang terburu-buru. Dia berjanji kepada anaknya yang bernama Daniela untuk pulang saat tahun baru. Hari ini merupakan jadwal penerbangannya Singapura, Honolulu melewati Tokyo. Di dalam pesawat, kopilot yang bernama Dele menjelaskan hari ini pesawat akan melewati badai. Matt atasannya memerintahkan agar tetap melewati Laut Cina Selatan, walaupun ada badai di situ. Sang pramugari yang bernama Bonnie mengatakan kalau Brody dibutuhkan di Jetway. Ternyata dalam perjalanan kali ini, pesawatnya membawa tahanan yang bernama Louis Gaspar dan seorang petugas yang mengawalnya. Brody mengisyaratkan kepada para pramugari, Isabel, Maria, dan Bonnie untuk memasukkan para penumpang. Setelah para penumpang masuk, pesawat pun take off. 1 jam pertama perjalanan pesawat Trailblazer 119 dilewati dengan mulus. Saat memasuki Laut Cina Selatan, cuaca mulai memburuk. Brody meminta izin ke pusat untuk menaikkan pesawat ke 40.000 di atas permukaan air laut. Tetapi pusat tak merespon karena cuaca yang memburuk. Akhirnya, pusat mengizinkan pesawat naik. Karena terjadi guncangan yang keras, Brody pun memeriksa keadaan para penumpang. Penumpang sedikit khawatir. Brody menjelaskan kalau ini hanya cuaca buruk. Tapi, tiba-tiba listrik padam dan terjadi guncangan yang hebat, mengakibatkan Brody terluka di bagian pelipis. Kepanikan pun mulai terjadi. Brody bergegas ke pengendali bersama Dele. Dele mengatakan ke Brody bahwa avionik atau alat elektronik rusak. Brody menginformasikan ke pusat tetapi tidak merespon. Sekarang pesawat terbang dalam keadaan buta karena peralatan elektronik tersambar petir. Brody memerintahkan setel ulang alat transmisi dengan baterai cadangan tetapi tidak berhasil. Brody mengatakan waktunya tinggal 10 menit untuk mendaratkan pesawat sebelum mesin pesawat mati dan pesawat jatuh tak terkendali. Dele berusaha meminta bantuan setiap 1 menit dengan navigasi manual dan posisi terakhir yang ditandai 427 Selatan Barat Daya Manila menuju 030, posisi 1 menit pertama. Brody menurunkan ketinggian pesawat karena waktu tinggal sedikit dan mengatakan badai menuju timur laut dan kita tidak mungkin bisa mencapai Manila. Bonnie menginformasikan ke penumpang agar mengencangkan sabuk pengaman karena ada gangguan listrik. Karena ada getaran di pesawat, handphone polisi itu jatuh. Dia membuka sabuk pengaman untuk mengambilnya. Isabel, sang pramugari, juga membuka sabuk pengaman untuk menyuruh polisi kembali ke tempat duduknya. Tetapi keduanya terpental karena ada getaran yang hebat, dan keduanya pun mati. Di depan, waktu tinggal 5 menit sebelum mesin pesawat mati, dan menukik dengan cepat mengejar waktu yang tinggal sedikit. Karena tanpa navigasi, terbang dalam keadaan buta. Brody menunggu keluar dari awan untuk bisa melihat ke bawah. Saat keluar dari awan dan pesawat mulai stabil, Dele mengatakan waktu tinggal 2 menit. Saat akan mendarat, Brody melihat daratan. Brody pun mencari jalan raya untuk mendaratkan pesawat. Bahan bakar dikosongkan, roda pun dikeluarkan secara manual, dan pesawat mendarat dengan selamat. Terlihat ada percikan api. Ternyata bahan bakar masih tersisa. Brody memerintahkan semua orang untuk turun dari pesawat. Dengan terburu-buru, mereka pun turun. Di New York, kantor Trailblazer, staf menginformasikan bahwa pesawat Trailblazer hilang kontak di sebelah barat Filipina. Info terakhir, pesawat meminta menaikkan ketinggian jam 5.16 pagi setempat.
Kemudian 20 menit semua komunikasi putus, jelas staf. Terry selaku Dewan Perintis meminta stafnya untuk memanggil David, seorang manajer krisis. Di sisi lain, Brody menanyakan keadaan para penumpang kepada Bonnie dan Dele. Bonnie menanyakan berbahayakah tahanan itu. Brody menjelaskan namanya Gaspar, dia akan diekstradisi atas tuduhan pembunuhan. Brody mengatakan agar menjauhkan tahanan itu dari para penumpang. Para penumpang menanyakan apa yang terjadi. Brody menjelaskan bahwa pesawatnya tersambar petir dan alat komunikasi juga rusak. Dan kita berada di Davao, Filipina Selatan. Brody berjanji akan mengeluarkan mereka dengan selamat. Di kantor Trailblazer, David menanyakan kapan dan di mana kontak terakhir dengan Trailblazer. Setelah semua jelas, David memberi saran agar menugaskan tentara bayaran untuk menjemput para kru dan penumpang, karena di sana daerah tempat para pemberontak. Matt Sinclair, seorang penumpang, mengusulkan agar berlindung di dalam pesawat, tapi Brody menolak karena di dalam pesawat akan sangat panas karena tidak ada AC dan cadangan minuman. Brody menanyakan kepada Gaspar kenapa tidak lari. Gaspar pun mengatakan, "Aku tidak bodoh dan mau lari kemana di tengah hutan ini, sedangkan tanganku diborgol," terangnya. Brody pun mengecek pesawat yang terkena sengatan petir. Brody dan Dele memetakan lokasinya. Ternyata di situ dekat dengan desa Jolo, tempat para perampok berada. Brody mengatakan untuk merahasiakannya. Brody menjelaskan ke para penumpang bahwa dirinya melihat transmisi saat di pesawat. Rencananya akan pergi ke sana dengan Gaspar, dan mereka pun berangkat. Di sarang perampok, seorang warga menginformasikan kepada kepala perampok yang bernama Datu bahwa tadi malam ada pesawat melintas di atas rumahnya, sangat rendah, kemungkinan akan mendarat. Datu memerintahkan anak buahnya untuk memeriksanya. Di tempat lain, anak Brody melihat berita di TV bahwa pesawat ayahnya hilang dan belum ada kabarnya. Brody dan Gaspar menyusuri hutan untuk menemukan transmisi itu. Ternyata Gaspar merupakan mantan tentara. Saat sedang berjalan, Gaspar tiba-tiba menghilang. Brody pun melanjutkan perjalanan sendirian. Di pusat, para staf dan David sedang memeriksa file dari Brody. Di sana terlihat Brody sedang melumpuhkan seorang penumpang. David mengatakan suka dengan gaya Brody. Di tempat lain, Dele berhasil menyalakan baterai cadangan pesawat. Brody menemukan sebuah gedung saat menyisir bangunan itu. Dia menemukan alat komunikasi dan mencoba memperbaikinya. Di pusat, David memerintahkan tentara bayaran untuk segera berangkat karena waktunya mendesak. Saat Brody menghubungi staf Trailblazer, mereka tidak percaya karena sudah banyak telepon masuk atas nama sang pilot. Staf pun meminta nomor seri pilotnya, tapi Brody tidak membawanya. Brody pun menelepon anaknya dan menginformasikan bahwa dia berada di gugusan Jolo, Laut Sulu. Tiba-tiba, seorang pemberontak mengajar Brody dari belakang dan terjadilah perkelahian. Brody pun berhasil mengalahkannya. Terdengar suara tembakan. Ternyata Gaspar berhasil membunuh perampok yang lain. Di lain tempat, anak buah Datu menginformasikan ada pesawat yang mendarat di dekat jalan tambang dan mereka pun berangkat. Brody dan Gaspar menemukan alat recorder. Di dalamnya, para perampok meminta tebusan dari wisatawan yang pernah hilang dahulu. Dengan tergesa-gesa, Brody menaiki mobil menuju ke pesawat. Di dekat pesawat, para perampok telah menangkap semua orang. I'm in charge. Karena kalah jumlah, Brody hanya bisa melihat dari jauh. Seorang wanita mencoba melarikan diri, tetapi langsung ditembak, dan suaminya dipenggal oleh Datu. Ternyata yang terbunuh orang Korea. Mereka pun digiring ke bis untuk dibawa ke markas mereka. Brody dan Gaspar berhasil melumpuhkan dua perampok yang tersisa dan memaksa mengatakan tempat persembunyiannya. Brody meninggalkan tulisan di pesawat di mana para tahanan disekap. Mereka pun berangkat.
Di tempat lain, David telah mengetahui letak jatuhnya pesawat dari keterangan Putri Brody dan memerintahkan tentara bayaran menuju ke sana. Di tempat lain, sebagian sandera diminta keluar oleh Datu, meminta nama dan asal negara untuk meminta tebusan. Para tentara bayaran menginformasikan ke pusat bahwa mereka menemukan pesawat itu. Saat memeriksa di dalam pesawat, mereka juga menemukan pesan yang ditulis Brody, tempat mereka disandera. Brody dan Gaspar telah sampai ke sarang mereka. Satu persatu, perampok dapat dihabisi. Penjaga tawanan juga dihajar dengan palu oleh Gaspar. Mereka pun memasuki bis untuk pergi ke pesawat dengan harapan bantuan telah sampai ke pesawat. Tetapi Gaspar mengatakan kalau di tengah jalan banyak pemberontak memegang senjata dan kita tak akan bisa lolos. Brody dengan terpaksa menyerahkan diri untuk mengalihkan para pemberontak. Brody pun dihajar oleh mereka. Di saat Brody akan dieksekusi, para tentara bayaran menyerang mereka dan terjadilah baku tembak. Captain Force, are you hurt? Copy. Shell back out. Later. Moving! Setelah berhasil membunuh beberapa pemberontak, tentara dan penumpang menaiki bis menuju ke pesawat. Karena anaknya terbunuh, Datu dengan marah memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya. Sesampainya di pesawat, Brody mengatakan kepada para penumpang kalau kita akan menaiki pesawat. Para penumpang menolak, tetapi Brody menjelaskan kalau tidak ada jalan lain. Brody meminta waktu kepada para tentara bayaran untuk memperbaiki roda pesawat. Tentara bayaran itu akan berusaha menahan para pemberontak. Para pemberontak datang, gencatan senjata tak terhindarkan lagi. Gaspar juga membantu para tentara bayaran itu. Saat roda pesawat telah diperbaiki, Brody mengajak Gaspar untuk naik, tetapi Gaspar menolak. Brody pun berlari ke pesawat, tetapi terkena tembak. Gaspar dan para tentara berhasil membunuh satu persatu para pemberontak. Brody pun berhasil memutarbalikkan arah pesawat dan siap berangkat. Lawrence, is anyone there? I figure we've got about 300 miles. Cover me! Let's go! Jasper, move! Can't wait any longer, Shellback. Saat akan take off, pesawat itu dihadang RPG oleh anak buah Datu, tetapi dapat dilumpuhkan oleh Gaspar. Begitu juga dengan Datu, dihajar oleh roda pesawat saat akan menembakkan RPG. Saat terbang, pasukan Datu yang lain menyerbu dengan senapan dan Gaspar lari ke hutan. Di dalam pesawat, Brody meminta bantuan pusat untuk mencari tempat mendarat terdekat, karena pesawat akan kehabisan bahan bakar dan mesin kanan telah mati. Pusat memerintahkan Brody agar mendarat di Bandara Siasi. Brody pun mengarahkan pesawat ke Bandara Siasi. Para penumpang diperintahkan mengencangkan sabuk pengaman. Karena sudah berpengalaman, Brody berhasil mendaratkan pesawatnya walaupun rodanya hancur. Para penumpang memberikan aplaus kepada Brody. Semua kru juga mengucapkan terima kasih. Saat Brody keluar dan duduk di tangga, dia menelpon anaknya bahwa dia selamat dan akan pulang walaupun terlambat. Film pun selesai. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.